Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syaputra. Saya dari kelas 2BA03 dengan nomor NPM 219282213. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman saya yang berbentuk PowerPoint. Ada negosiasi, lobby, dan diploma yang berhubungan dengan komunikasi. Terima kasih. Dimulai dari lobby. Lobby adalah aktivitas komunikasi individu atau kelompok yang bertujuan mempengaruhi lawannya untuk mendapatkan keuntungan pelaku lobby. Ada pula fungsi lobby, mempengaruhi untuk mendapatkan keputusan, menafsir opini pejabat, memprediksi suatu untuk manfaat baru, menyampaikan informasi, dan meyakinkan keputusan untuk kesepakatan. Karakteristiknya, bersifat tidak resmi, bentuknya beragam. Bisa dilakukan kapan dan dimanapun. Lobby bisa dilakukan oleh siapapun. Arah pendekatan bersifat satu arah atau lobby berlaku aktif. Pihak ketiga sebagai perantara bila dibutuhkan. Tekniknya, menganalisis iklim, menentukan lawan, mengidentifikasi pokok masalah, dan membentuk koalisi berbagai kelompok yang setuju. Strategi lobby, kenali objek yang dituju, persiapan informasi, persiapan diri, menarik perhatian pendengar, menjanjikan pesan yang mudah dipahami, dan menutup pembicaraan dengan senang dalam lobby. Ada pula jenis-jenis lobby tradisional, lobby akar rumput, dan lobby political action committee. Berikutnya, citra buruk tentang lobby. 1. Lobby yang lemah. 2. Lobby yang relevan. 3. Lobby dengan emosional belaka. 4. Janji atau iming-iming untuk kekuasaan. Dan kelima, lobby untuk mendapatkan suap. Yang kedua ada negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan antara kedua pihak negosiasi yang memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil dan keuntungan. Manfaat negosiasi, terciptanya jalinan kerjasama antara kedua belah pihak, memberikan hubungan bisnis yang luas, meningkatkan relasi, dan reputasi profesionalisme. 4. Kemampuan dalam negosiasi. Mengidentifikasi dan mengenali pihak lawan. Mengenali prosedur tata cara kebiasaan lawan. Membangun jaringan kerja dan lain-lain. Memformulasikan insentif politik yang bisa ditawarkan kepada lawan. Ada pula strategi negosiasi. Win-win. Kedua belah pihak berselisih menginginkan penyelesaian masalah. Win-loss, kedua pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari penyelesaian masalah. Loss-loss, dampak kegagalan dari pemilihan strategi dalam negosiasi. Dan loss-win, salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat. Ada pula taktik-taktik dalam negosiasi, membuat agenda, bluffing, membuat deadline, good guy, bad guy, the art of concession, dan intimidasi. Jenis negosiasi berorientasi pada bargaining, orientasi kalah-kalah, negosiasi dalam bentuk kompromi, orientasi menang-menang. Dan ada lagi kapan negosiasi diperlukan. Pada saat tidak mempunyai kekuasaan, terjadi konflik antar pihak, bila keberhasilan kita dipengaruhi kekuasaan, bila tidak mempunyai pilihan yang lebih baik untuk satu masalah. Kapan negosiasi tidak diperlukan? Bila persetujuan berbeda dengan tujuan yang disepakati, bila salah satu pihak merugikan, bila negosiator salah satu pihak mempunyai kekuasaan yang terbatas. Yang ketiga ada diplomasi. Diplomasi adalah seni mengelola berbagai permasalahan dan melakukan perundingan antar bangsa dengan tanpa menimbulkan permusuhan. Ada juga fungsi diplomasi seorang duta besar. Yang pertama, negosiasi. Yang kedua, observasi. Dan yang ketiga adalah perlindungan. Ada pula metode diplomasi. Melibatkan pemerintah dengan pemerintah, menekan peran penting negara. Yang kedua, track 2 diplomasi.
upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara untuk mencari teman di kalangan masyarakat negara lain. Ada juga instrumen diplomasi. Ada 4 prinsip utama dari instrumen diplomasi menurut Kautilya, yaitu sama, dana, danda, dan beda. Ada juga tujuan diplomasi, acquisition, preservation, augmentation, dan proper distribution. Dan ada 7 model diplomasi. Yang pertama diplomasi komersial, yang kedua diplomasi demokratik, yang ketiga diplomasi totaliter, yang keempat diplomasi melalui konferensi, yang kelima diplomasi diam-diam, yang keenam diplomasi preventif, yang ketujuh diplomasi sumber daya. Dan ada lagi hubungan antara lobby, diplomasi, dan negosiasi terhadap komunikasi, yaitu konsep lobby, negosiasi, dan diplomasi merupakan bagian dari konsep komunikasi secara umum yang bertujuan mempengaruhi, menarik perhatian, menarik simpati, menimbulkan empati, menyampaikan informasi dari dan atau ke seseorang, kelompok, organisasi, perusahaan, dan lembaga negara bahkan negara. Yang keempat ada hubungan lobby dan komunikasi. Komponen dalam komunikasi. Yang pertama, komunikator. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, saluran. Yang keempat, komunikan. Dan yang kelima, efek. Tujuan dari komunikasi ada 5 juga. 1. Mempengaruhi. 2. Menarik perhatian. 3. Menarik simpati. 4. Menimbulkan empati. Dan yang kelima, menyampaikan informasi. Ada posisi lobby pada komunikasi. Komunikasi intrapribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Hubungan lobby dengan komunikasi. Lobby adalah kegiatan yang bersifat informal sehingga mudah dilakukan. Keberhasilan lobby dipengaruhi adanya komunikasi yang dilakukan antara kedua belah pihak. Dalam politik lobby digunakan untuk mempengaruhi dan membujuk, begitu juga dengan antar budaya. Dan ada lagi lobby dalam pemerintahan, bertujuan untuk mengubah berbagai peraturan yang menyulitkan, membatalkan rancangan regulasi yang sedang dipersiapkan. Tidak semua lobby sesuatu bisa dibeli. Alasan melakukan lobby terhadap pemerintah, mempermudah mendapatkan informasi dan pengadaan pertemuan. Segala bentuk urusan pemerintah memberikan dampak bisnis perusahaan. Bisnis menjadi sukses. Suatu aspek penting dalam pemerintahan demokratis adalah pendiskusian. Anggota parlemen adalah pembentuk opini. Contoh kasusnya seperti demo mahasiswa kemarin. Tolak RUU Cipta Kerja. Mahasiswa datang berbondong-bondong ke depan istana dan ke gedung DPR untuk berdemo, melobi pemerintah, dan setelah lobi ini diterima, mahasiswa melakukan negosiasi. Tapi alih-alih negosiasi, mahasiswa hanya ditemukan dengan brimob dan pagar-pagar jaringnya. Negosiasi di sini hanya untuk mencari titik terang atau solusi jalan pintasnya, atau win solusi. Saya rasa cukup penjelasan saya untuk contoh kasus ini. Terima kasih.